Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Ma'arif NU Tanggulangin, pada kegiatan Matsama ini kami atas nama Ahmad Muntaha akan menyampaikan materi tentang kegiatan belajar mengajar yang ada di MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Apa saja kegiatan belajar pembelajaran yang ada di MTS Ma'arif NU Tanggulangin? Kami akan menyampaikan KBM dalam wacana standar, yaitu selain daripada waktu pandemi. Anak-anakku sekalian, kegiatan KBM di MTS Ma'arif NU Tanggulangin dimulai pukul 6.30. Semuanya mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 akan masuk pada 6.30. Setelah dari masuk, anak-anak akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi untuk lorong bawah akan dipergunakan untuk jamaah sholat duha putri, untuk lorong yang atas digunakan untuk jamaah sholat duha putra. Setelah melaksanakan sholat duha berjamaah, anak-anak akan membaca doa sholat duha bersama-sama. Setelah membaca doa sholat duha, anak-anak akan membaca surat-surat pendek juz 30. Itu setiap hari dilaksanakan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk hari Kamis biasanya setelah membaca sholat duha, doa sholat duha, anak-anak akan membaca tahlil, kirim doa kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, kirim doa kepada muassis atau pendiri Madrasah MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Untuk hari Sabtu biasanya kita untuk bacaan surat-surat pendek diganti dengan bacaan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, untuk kegiatan KBM di MTS Ma'arif pada masa selain pandemi, pelaksanaannya yaitu untuk hari Senin dimulai dari 6.30 hingga pukul 15, yaitu jam 6.30 hingga jam 3 sore. Dan alhamdulillah kami dalam waktu yang lama itu juga menyediakan kantin. Jadi di sana anak-anak bisa untuk jajan atau mengkonsumsi dari tenaga yang sudah terkuras. Apakah boleh untuk membawa bekal dari rumah? Dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah ketika KBM selain masa pandemi, karena kita berangkat dari rumah sebelum pukul 6.30, nanti pulang jam 3 sore. Begitupun pula pada hari Selasa. Pada hari Selasa dilaksanakan KBM mulai jam 6.30 hingga jam 3 sore. Adapun hari Rabu, kegiatan KBM dimulai dari 6.30 hingga jam 14.00 atau pukul 2 sore. Dan hari Kamis kegiatan KBM
dimulai dari 6.30 hingga jam 14.00 atau jam 2 sore. Khusus untuk hari Jumat, pembelajaran tetap dimulai jam 6.30 hingga pukul 10.30 WIB. Jadi anak-anak yang laki-laki bisa menyempatkan perjalanan pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Jumat di desanya masing-masing. Untuk hari Sabtu, KPM pembelajaran dimulai jam 6.30 hingga jam 11.35. Biasanya setelah hari Sabtu jam 11.35 di sini akan melaksanakan ekstrakurikuler, baik itu yang pramuka, yang voli, futsal, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan KPM masa pandemi, ini masa pandemi ini mulai dari tahun kemarin dan juga tahun ini, semoga saja tidak lengkap 1 tahun seperti halnya tahun kemarin. COVID-19 segera sirna dari lingkungan negara kita hingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar secara normal. Bagaimana kegiatan KPM masa pandemi? Kegiatan masa pandemi yaitu kegiatannya melakukan dengan cara daring. Jadi anak-anak wajib mengikuti pembelajaran yang sudah di-share oleh Bapak Guru nanti di grup WA masing-masing. Adapun kegiatan KPM masa pandemi yaitu hanya mulai pukul 07 hingga 08 itu untuk jam ke-1. Adapun jam kedua yaitu dimulai 08 hingga 09. Untuk jam ketiga 09 hingga jam 10. Untuk yang keempat yaitu mulai pukul 10 hingga jam 11 siang. Jadi anak-anak semuanya wajib untuk mengikuti pembelajaran daring melalui WA mulai jam pertama hingga jam keempat. Terus bagaimana konsekuensinya? Jadi di sini anak-anak nanti untuk absensi kehadiran biasanya Bapak Ibu guru akan menulis absensi di grup WA, nanti kalian tinggal checklist saja. Ada juga yang Bapak Ibu guru akan mengirim list dan nanti kalian harus menulis nama masing-masing sebagai tanda keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran KPM daring. Anak-anakku sekalian, di MTS Ma'arif ini ada beberapa program unggulan, yang mana program unggulan yang notabene itu akhirat, dan ada program unggulan yang notabene adalah dunia. Apa itu program unggulan yang notabene akhirat? Yaitu BTQ, baca tulis Al-Quran. Anak-anak semuanya wajib mengikuti program BTQ ini. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya tiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Selain dari program wajib BTQ, kami juga menyediakan program unggulan tahfidz. Jadi anak-anak yang sudah punya bekal atau ingin sekali untuk menghafalkan Al-Quran, kami siap untuk menampung dan memberikan fasilitas tahfidz dengan guru tahfidz. Apa tujuan daripada program unggulan BTQ? Indikatornya yaitu lulusan dari MTS Ma'arif dapat membaca dan hafal beberapa juz serta surat-surat pendek. Karena
tujuannya nanti kita adalah ingin menjadi anak soleh dan solihah dari kedua orang tua kita, yang mana nantinya kedua orang tua kita juga akan meninggal, dengan harapan ketika kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, kita juga bisa mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Anak-anakku sekalian, untuk program unggulan yang kedua yaitu English Day, pelaksanaannya yaitu setiap hari Senin sampai hari Kamis. Adapun durasi pembelajaran English Day adalah 1 jam. Terus apa indikator dari program unggulan English Day? Yaitu tujuan siswa MTS Ma'arif bisa berbicara aktif, berbahasa Inggris, serta dapat bersaing dengan lulusan lain untuk mengisi bangku sekolah lanjutan favorit. Jadi alhamdulillah untuk lulusan MTS Ma'arif bisa bersaing dengan SMP negeri lain untuk mengisi sekolah lanjutan favorit, baik itu PAL ataupun SMK negeri atau SMA negeri atau MAN Sidoarjo. Anak-anakku sekalian, terus apa saja mapel yang diberikan di MTS Ma'arif? Mapel atau mata pelajaran yang diberikan di sekolah MTS Ma'arif NU Tanggulangin, yaitu diantaranya ada mapel umum, meliputi mapel PPKN. Ini di SMP juga disampaikan. Yang kedua, ada mapel umum termasuk yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini juga di SMP atau sekolah lain disampaikan. Yang keempat yaitu bahasa Arab. Ini hanya khusus disampaikan pada sekolah madrasah saja. Yang kelima yaitu ada mapel matematika, IPA, IPS, Penjasorkes, SPK, dan prakarya. Mulai dari matematika hingga prakarya, semua mapel ini juga sama disampaikan di sekolah negeri. Untuk mapel PAI, yaitu yang meliputi Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Akidah, Akhlak, di sini hanya khusus diberikan pada sekolah madrasah saja. Untuk mapel mulok, yaitu meliputi ada pelajaran bahasa Jawa, pelajaran KNU-an, dan ini sebagai ciri khas kita sebagai orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagai orang NU, maka pembelajaran KNU-an dimasukkan dalam mata pelajaran di MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Ada lagi pembelajaran mulok, yaitu pada mapel Hadis Bulughul Maram dan Taklim Muta'alim. Nah, ini khusus. Jadi anak-anak, pembelajaran hadis PM dan Taklim Muta'alim ini tidak didapatkan di sekolah lain, kecuali sekolah yang berbasis atau di bawah naungan pondok. Nah, di sini diberikan, kenapa? Karena sebagai wujud kita mengikuti ulama-ulama salaf, yang mana ulama-ulama salaf dalam pembelajarannya yaitu menggunakan hadis Bulughul Maram dan Taklim Muta'alim sebagai pondasi akhlak manusia di muka bumi ini. Untuk pelajaran yang terakhir mulok yaitu BTQ, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Anak-anakku sekalian, apakah di MTS Ma'arif NU Tanggulangin juga memberikan pelatikum? Tentunya iya. MTS Ma'arif memberikan pelatikum dalam semua mapel, baik itu mapel IPA. Kita akan diberi fasilitas sebuah mikroskop. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang paling kecil,
yang mana tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kita harus melihat dengan bantuan mikroskop. Itu juga akan diberikan pelatikum pada mapel IPA. Begitupun pula pelatikum pada mapel fikih. Anak-anak kalian nanti akan diajari bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara mensolati jenazah. Dengan harapan kedua orang tua kita pasti akan meninggal, baik itu famili kita. Kita sebagai anak bisa melakukan sendiri sebagai wujud kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak-anakku sekalian, terima kasih dari kami untuk menyampaikan materi kegiatan belajar mengajar pada masa emat sama di pandemi ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.